Gua asumsikan lo udah tahu apa itu saham dan apa itu perusahaan terbuka. Lo juga udah tahu bahwa perusahaan bisa diwakilkan oleh lembaran-lembaran kertas. Gua pribadi setelah tahu informasi kayak gitu dalam hati langsung bertanya-tanya, gimana ya caranya gua bisa beli si lembaran kertas itu? Apa bisa lewat bank? Atau harus ke perusahaan terkait? Kalau lo punya pertanyaan yang isinya kurang lebih kayak gitu, gua harap gua mampu menjelaskan dengan mudah di video kali ini mengenai mekanisme jual dan beli saham. Tapi ingat, ini gambaran besar, supaya lo punya kerangka berpikir yang bagus sebelum pembahasannya mulai kemana-mana. Coba bayangin lo lagi di suatu pasar tradisional, biasanya kan jual bahan makanan ya, kayak daging ayam, sayuran, ikan, dan sebagainya. Sekarang kita coba bayangkan, penjual tersebut bukan lagi jualan ayam, tapi yang dijajakan di depannya adalah lembaran-lembaran kertas alias saham perusahaan. Itulah yang disebut sebagai pasar modal, di mana ada orang-orang jual dan ada orang-orang beli si kertas-kertas kepemilikan saham itu. Hal yang menarik di pasar modal adalah kita nggak pernah tahu saham ini kita beli dari siapa, dan seandainya kita jual, kita juga nggak tahu siapa yang beli. Inilah yang membedakan pasar modal dengan pasar tradisional. Kalau di pasar tradisional, misalkan kita beli ayam nih, lo kan tahu yang jual adalah orang itu. Meskipun lo nggak tahu namanya, tapi lo tahu wajahnya. Dan penjualnya sadar bahwa lo adalah pembeli ayamnya. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa nggak saling tahu? Karena untuk melakukan jual beli di pasar modal, kita itu harus memakai jasa orang lain. Jasa tersebut dinamakan sebagai sekuritas atau broker atau pialang. Lo mungkin lebih kenal sama broker dan pialang karena itu cukup banyak ada di film-film. Tapi ketiga kata tersebut pengertiannya hampir sama. Sekarang gue tentuin dulu ya. Kita kedepannya akan pakai kata sekuritas. Untuk beli dan jual saham di pasar modal, kita harus lewat sekuritas. Kenapa? Alasannya simple. Karena ketika jual beli saham, pada praktiknya tidak sesimpel ada barangnya terus kita beli kayak di pasar biasa. Tapi di pasar modal ada pencatatan-pencatatan yang perlu dilakukan. Kita harus tahu nggak sih apa aja yang dicatat waktu jual beli? Ya boleh aja, nggak ada yang larang. Boleh nggak kita nggak usah cari informasi sekuritas tuh ngapain aja pas lagi kita suruh jual beli di pasar modal? Ya boleh banget. Karena itulah tugas dan kerjaan si sekuritas. Kuncinya cuma satu, jangan merepotkan diri sendiri. Sekarang kita jadi paham bahwa kita nggak harus datang ke perusahaan terkait untuk bisa beli sahamnya. Kita juga tahu ada pasar yang jualan kertas-kertas, tapi kita nggak bisa datang sana karena harus pakai jasa sekuritas. Sekarang pertanyaannya nambah nih. Jadi sekuritas itu apa dan dia perannya sepenting apa sih? Nah, sekuritas adalah lembaga atau perusahaan yang menyediakan jasa menjadi perantara untuk jual beli saham. Ngapain sih sekuritas baik-baik ngurusin perintilan pencatatan jual beli gitu? Ya kan nanti ujungnya kita akan bayar jasa si sekuritas ini pada saat kita melakukan transaksi beli ataupun jual. Saat beli, kita harus bayar jasa sekuritas itu sekitar 0,15% dari total transaksi. Saat jual, kita bayar sekitar 0,25%. Tapi sekuritas itu ada banyak. Harga jasa yang ditawarkan juga berbeda-beda. Tapi 0,15% saat beli dan 0,25% saat jual adalah kisaran harga rata-rata. Jadi kisaran segitulah jasa untuk sekuritas. Cukup adil kan? Kita mau jual beli, diperantarai sama sekuritas. Terus setelah transaksi berhasil, kita bayar deh sekuritasnya. Kalau nggak berhasil, ya kita nggak bayar. Simple. Terakhir, gimana nih cara kita nyuruh sekuritas untuk ngelakuin transaksi beli ataupun jual? Rata-rata sepengetahuan gue, sekuritas itu punya aplikasi yang bisa dibuka lewat handphone atau gadget lainnya. Transaksinya online kok. Nggak jauh beda dengan ketika lo jual atau beli barang di internet zaman sekarang. Yang penting adalah buka akun sekuritas dulu. Baru bisa kita bahas lebih lanjut.
Intinya, kalau lo pernah beli atau jual sesuatu lewat internet, lo nggak akan begitu kesulitan deh memahami cara beli dan jual di aplikasi sekuritas itu. Untuk buka akun sekuritas, prosesnya mirip sama kayak waktu lo mau buka rekening bank biasanya. Setelah daftar, nanti setelah berhasil, lo juga akan dapat rekening baru. Bedanya apa sama rekening bank? Bedanya ini adalah RDI, alias rekening dana investor. Rekening yang khusus untuk jual beli saham. Jadi sekarang udah kejawab nih, bisa nggak sih kita transfer dari rekening bank kita ke perusahaan terkait? Jawabannya adalah nggak bisa. Kita harus buat rekening baru, yaitu adalah rekening dana investor. Syaratnya gampang, satu, harus punya KTP, berarti umurnya harus di atas 17 tahun. Kalau di bawah 17 tahun, ya pakai aja nama orang tua, gitu ya. Kalau memang orang tua kita belum punya akun sekuritas. Yang kedua adalah NPWP. NPWP ini kalau belum punya bisa pakai NPWP orang tua atau pasangan bagi yang sudah menikah. Bagi yang memang tidak ingin mencantumkan atau tidak punya NPWP, itu ada kok beberapa sekuritas yang opsional. Nanti lo tinggal mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP. Yang ketiga adalah rekening buku tabungan. Udah, 3 doang, KTP, NPWP, dan rekening tabungan. Terus sekuritas itu kan ada banyak. Contohnya itu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, ada Mirai Sekuritas, Bahana, Indo Premier, Sukor, dan lain-lain. Daftarnya rata-rata itu bisa lewat online. Coba aja lo cek di website masing-masing. Yang membedakannya adalah yang pertama, fee jual beli. Ada yang relatif murah, ada yang relatif mahal. Yang kedua adalah tampilan aplikasi. Ada yang lengkap banget, ada yang biasa aja, ada yang lemot, dan lain-lain. Yang ketiga adalah minimal deposit. Ada yang 1 juta, 3 juta, 10 juta. Tapi tenang aja, ada juga yang minimal 100 ribu sudah aktif akunnya. Ini bukan kayak bayar dana awal ke sekuritas, bayar segini terus uangnya hilang. Enggak, tapi uang ini yang kita storein itu akan masuk ke rekening yang akan kalian buat tanpa potongan sepeser pun. Jadi aman duitnya. Kesimpulan di video ini, bagi lo yang belum punya akun sekuritas, bikin. Karena bikinnya juga butuh waktu dan butuh kemantapan hati. Kalau lo memang serius mau belajar saham, lo harus daftar dulu akun sekuritas. Biar apa? Biar dapat rekening dana investor. Ketika nanti lo sudah mantap hati dan pikirannya, lo jadikan bisa langsung nih praktek ke pembelian saham perdana lo. Gila, keren. Udahlah, lebih baik abisnya lo cari info lebih banyak tentang sekuritas. Dan terakhir pesan gue tetap nih, jangan malu untuk belajar saham dari nol.